Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sehan Fatur Rahman dari Program Studi Manajemen Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan dan fitur-fitur apa saja yang ada di SLIMS, yakni Senayan Library Management System. Langsung saja, untuk dapat menggunakan SLIMS, kita perlu untuk mengunduh aplikasi SEM dan juga SLIM tersebut. Kita dapat cari di Google dengan SLIMS. Di sini kita pilih SEM. Terlebih dahulu SEM di sini. Kita bisa download untuk versi Windows jika Anda menggunakan Windows, Linux, dan juga OS. Nah, kita download saja yang versi terbarunya 8.2. Kita download, karena saya sudah download, maka Anda bisa download terlebih dahulu dan kemudian diinstal mengikuti panduan dari SEM tersebut hingga aplikasi terinstall hingga muncul kontrol panel dari SEM. Nah, kemudian kalau untuk SLIMS di sini kita bisa pencet SLIMS di sini. Nah, SLIMS ini kita dapat download di bagian bawah ini, kita scroll. Nah, yang 49 MB ini kita bisa download. Saya sudah download juga. Nanti tutorial selanjutnya akan saya jelaskan. Setelah Anda selesai mendownload, Anda bisa buka file manager Anda, lalu mengekstraknya. Setelah kita membuat database di phpMyAdmin atas perpustakaan yang kita sedang buat, kita bisa mulai install SLIMS-nya dengan mengetik di sini localhost / nama file database kita tadi, yakni perpustakaan pusat. Install akan tampil seperti ini. Kita get start saja. Jika sistemnya sudah bisa untuk menginstal, maka di sini ada tombol next, kita pencet install SLIMS. Nah, database name di sini kita pakai nama database yang kita tadi buat di phpMyAdmin. Dan di sini database username-nya kita tulis saja root. Lalu database passwordnya kita kosongkan. Kita tes connection oke, kita next. Nah, di sini username-nya kita buat admin aja untuk memudahkan kita sebagai pengelola perpustakaan tersebut. Untuk passwordnya kita bikin sendiri. Kita ulang passwordnya. Kita run install. Nah, jika ada tulisan ini berarti sudah terinstall. Tinggal go to SLIMS. Nah, ini adalah tampilan SLIMS-nya jika sudah terinstall. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur SLIMS, cara membuka dari mulai membukanya hingga fitur-fiturnya dengan SLIMS yang sudah dikelola. Nah, setelah SLIMS jadi diekstrak, nanti bisa di rename sesuai nama yang buat di database phpMyAdmin. Di sini saya tulis perpustakaan pusat. Kemudian lanjut ke Chrome lagi. Nah, setelah SEM dan SLIMS sudah terinstall, di sini kita bisa start bagian Apache dan MySQL dari SEM-nya. Setelah itu kita beranjak ke web browser yang kita mau, baik itu bisa Chrome, Firefox, dan yang lain-lain. Nah, di sini kita dapat cari dengan kata kunci yakni localhost / lalu nama file yang tadi sudah dibuat di database phpMyAdmin. Di sini saya menamakannya perpustakaan Sehan _Sehan.
Lalu karena kita ingin menjadi pengelola, kita garis miring admin garis miring index.php. Nah, muncul di sini dan kita yang tadi kita saat install sebagai itu untuk akun sebagai pengelola, yakni admin dan passwordnya. Agar password bisa disimpan oleh Google. Kita masuk. Nah, ini bagian dalam dari Slims sebagai kita pengelola atau adminnya. Di sini kita ada yang saya akan jelaskan di sini. Yang pertama adalah sistem. Di bagian sistem ini kita dapat mengatur tampilan yang nanti bakal muncul di Slims tampilan awalnya. Kayak kalau ingin lihat di Slims tampilan awal, kita bisa buka ke sini. Kalau untuk tampilan Slim secara publik dilihat oleh orang lain, kita bisa ketik di sini localhost garis miring nama file database kita, lalu langsung index.php, nggak usah pakai adminnya. Ini tampilan publiknya. Kita balik ke sebelumnya. Di sistem ini kita bisa mengubah-ubah tampilannya. Di sini nama perpustakaan itu workbook. Ini bisa kita ganti misalnya perpustakaan nasional, perpustakaan pusat. Kita coba perpustakaan pusat. Lalu ini juga bisa diganti, terserah mau diisi bagaimana. Logo utama juga bisa mencari di file manager laptop kita, dan ada bahasa Indonesia, zona waktu, mesin pencariannya, jumlah koleksi yang bakal ditampilkan nanti, dan yang lain-lain. Di sini juga ada pengaturan tema. Nah, ini tema yang tadi saya gunakan. Anda bisa gunakan ini, tinggal diaktifasi. Lalu ini juga tampilan sebagai pengelola. Saya gunakan night mode. Kalian bisa ganti Acacia, Acacia Strip DZ atau yang default. Nah, balik ke yang tadi pengaturan sistem. Misalnya tadi kita ganti perpustakaan pusat. Nah, lalu kita simpan pengaturan. Kita namanya perpustakaan pusat dan tampilannya yang tadi kita ubah ya, yang di temanya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke keanggotaan. Nah, keanggotaan di sini kita bisa tipe keanggotaan. Nah, di sini saya sudah buat ada 3 tipe keanggotaan. Kita bisa tambah lagi, misalnya kita tambah tipe anggota baru. Nah, di sini kita bisa tipe keanggotaannya itu jenisnya menurut kita. Yang saya sudah buat kan mahasiswa, dosen, dan karyawan. Di sini bisa saja misalnya masyarakat umum. Nah, jumlah pinjaman maksimal mereka itu berapa sekali minjam, itu bisa kita atur di sini, misalkan 3. Lalu lama peminjamannya maksimal berapa hari, umumnya selama 7 hari ya. Reservasi ini jika bukunya sedang dipinjam lalu Anda ingin pinjam buku tersebut, maka Anda reservasi untuk menunggu
Apabila buku tersebut selesai, maka Anda baru bisa meminjamnya. Jumlah reservasi di sini biasanya hanya sekali isinya. Nah, masa keanggotaan ini itu 1 tahun umumnya, 365 hari. Perpanjangan ini bisa diatur, bisa ada yang ada perpanjangan keanggotaan, ada juga yang tidak, yang bisa seumur hidup. Nah, perpanjangan di sini itu adalah perpanjangan peminjaman buku. Biasanya ada yang tidak ada dan juga ada yang membolehkan perpanjangan. Misalnya kita sudah meminjam selama 7 hari, lalu misalnya kita masih ingin membaca buku tersebut, kita bisa melakukan perpanjangan sekali untuk menambah 7 hari selanjutnya. Nah, di sini denda per hari apabila buku tidak dikembalikan. Denda per harinya kita bisa isi misalnya 10.000. Toleransi keterlambatan ini dalam waktu hari misalnya kita tulis 3 hari. Lalu kita simpan. Nah, di sini muncul tipe masyarakat umum. Nah, setelah itu bisa kita mengisi anggota. Nah, ini adalah keanggotaan perpustakaan. Di sini kita bisa tulis ID anggota. Di sini saya, jika mahasiswa menggunakan nomor induk mahasiswa, kalau karyawan dan dosen mungkin nomor induk pegawai. Jika misalnya kita masyarakat umum, kita bisa tulis dengan nick mungkin di sini. Kita tulis contohnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 ya. Lalu misal nama anggotanya Ahmad Tawakal. Lalu kita setting tanggal lahirnya, misalnya kita Oktober 11. Nah, anggota sini udah terisi dari sananya sesuai pengisiannya, tanggal berapa pengisian dilakukan. Nah, berlaku hingga, karena tadi diatur 1 tahun dari ini, berarti kita setahun setelahnya, ini di 2025 nya. Nah, tanggal 4. Bentar. Nah, tanggal registrasinya kita 2004 ya. Nah, seperti ini. Institusinya yakni misalnya Anda dari perusahaan atau misalnya Anda masih kuliah, kita bisa tulis di sini misal Unsur Hidayatul Jakarta juga. Tipe keanggotaannya, karena kita tadi mau coba sebagai masyarakat umum, kita pilih masyarakat umum, jenis kelamin. Lalu di sini bisa tulis alamat rumah. Nah, misalnya Jalan Akasia nomor 35 RT 10 RW 5. Kode posnya misalnya 76830. Alamat surat jika punya, lalu nomor telepon bisa diisi, bisa tidak. Nomor fax, nomor identitas. Lalu catatan jika ingin menulis. Nah, di sini bisa menggunakan foto. Fotonya bisa mengambil dari file dan juga bisa mengambil langsung gambar ke kamera device Anda. Lalu di sini ada bisa diisi dengan Gmail, dan ini kata sandi untuk login Anda nanti saat menjadi anggota. Kita isi aja 123 dan ini 123. Kita simpan. Nah, di sini tersimpan sebagai anggota dari perpustakaan ini. Kemudian di sini kita dapat lanjut
ke bagian bibliografi, yakni di sini untuk menambah tentang buku, ya, buku yang ada atau disimpan di perpustakaan ini. Kita bisa lihat isinya apa saja di sini, tambah bibliografi buku. Nah, kita bisa menulis judul bukunya, lalu pengarang. Jika ingin menambah data pengarang, kita pencet saja. Di sini kita tulis namanya. Nah, di sini nama itu adalah nama orang, badan organisasi, konferensi. Misalnya di sini nama orang. Nah, di sini jabatan dia sebagai dari buku tersebut itu apa? Pengarang utama, pengarang tambahan, dan yang lainnya. Misalnya kita tulis satu nama, siapa? Oh iya, dan di sini ditulis namanya tidak bisa langsung lebih dari satu. Jadi harus ditulis satu sebagai apa, lalu sisipkan dalam bibliografi. Jika ada penulis lainnya, kita tulis lagi namanya, kita tambahnya satu-satu. Nah, lalu di sini ada pernyataan tanggung jawab, ini tidak perlu. Lalu edisi, jika buku itu ada edisinya dapat ditulis. Info detail spesifik, nomor eksemplar, GMD, tipe isi, tipe media, tipe pembawa, dan kala terbit itu tidak apa-apa, tidak perlu diisi. Lalu kita masuk ke ISBN buku, kita isi ISBN buku ini sesuai dengan yang ada di perpustakaan nasional atau yang ada di buku tersebut, tertulis di buku tersebut. Tidak boleh kita mengarang ISBN ini. Lalu ada penerbit dari buku tersebut, kita dapat tulis sendiri. Nah, misalnya nanti dia belum tercantum di perpustakaan ini, kita tulis tambah baru, nanti akan tersimpan di sini. Lalu tahun terbit kita tulis, tahun berapa buku tersebut terbit, tempat terbitnya kita juga tulis, misalnya di Jakarta. Nah, bisa kita tambahkan, nanti akan muncul di sini. Deskripsi fisik di sini itu adalah biasanya ukuran buku. Nah, itu tertera di buku tersebut, misalnya 20 cm atau sampai halaman berapa. Nah, di sini ada judul seri. Jika buku-buku yang dimasukkan adalah buku-buku yang berseri, kita dapat tulis judul serinya apa. Dan klasifikasi di sini juga bisa dilihat di perpustakaan nasional. Buku tersebut masuk ke klasifikasi buku berapa, misalnya 732, misalkan 730, ya misalkan kita 500 deh, 530, lalu kita spasi. Nah, habis itu ada 3 huruf pertama dari penulis pengarang. Misalnya pengarangnya di sini kita bikin Tajudin. Nah, Tajudin 3 huruf pertama berarti TAJ. Nah, di sini kita tulis dengan kita tulis lengkap 530 spasi TAJ huruf besar, lalu spasi huruf pertama judul buku. Misalnya judul pertama bukunya itu misalnya bahagia, berarti huruf pertamanya yakni B ditulis dengan huruf kecil saja, B. Nah, lalu kita tambah baru, di sini akan muncul klasifikasi dan nomor panggil. Lalu subjeknya ini dari klasifikasi tersebut dia masuknya ke subjek apa. Nah, di sini bisa ditulis misalkan buku tersebut menjelaskan tentang fisika atau biologi. Itu tinggal sisipkan dalam bibliografi, nanti akan tersimpan di sini. Bahasanya bahasa Indonesia, lalu abstrak buku bisa ditulis di sini. Gambar sampul buku bisa Anda browse dari file manager Anda yang sudah tersimpan gambarnya, bisa dipilih. Bisa juga Anda mencari di sini, ada DuckDuckGo, atau Anda bisa cari di Google, lalu copy link dari foto tersebut dan dipaste di sini lalu diunduh. Nah, tampilan berkas data bibliografi tidak perlu. Dan di sini jika
buku tersebut bisa dipakai oleh secara umum, dipinjam oleh umum, maka tunjukkan. Jika hanya bisa dilihat di perpustakaan secara offline, maka bisa diisi, disembunyikan. Lalu ini bisa dipromosikan di beranda, lalu disimpan nanti. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nanti buku-buku yang sudah disimpan. Nah, setelah sudah disimpan, di sini kita perlu mengisi kode eksemplar. Kode eksemplar ini bisa diisi jika buku-buku Anda yang tadi sudah disimpan dahulu, lalu kita sunting. Nah, di sini baru ada data koleksi. Data koleksi sini kita tambah eksemplar baru. Nah, di kode eksemplar ini kita dapat tulis seperti ini. B, lalu 24 ini adalah tahun sekarang, tahun perpustakaan ini. Lalu ini adalah daftar buku, ada 4 angka, dimulai dari 1. Jika buku yang pertama kali Anda masukkan ke perpustakaan ini, maka ditulis seperti ini, 0001. Lalu misalnya buku kedua Anda masukkan, di sini Anda tulis 002 dan seterusnya. Nanti akan tersimpan seperti ini. Nah, seperti itu untuk bagian bibliografi. Setelah buku-buku tersebut tersimpan di perpustakaan ini, maka perlu bagi kita untuk mencetak label atau barcode dari buku tersebut agar dapat ditumpuk rapi dalam rak perpustakaan dan agar buku tidak berserakan berantakan datanya. Di sini ada fitur pencetakan label dan cetak barcode. Di sini kita coba pencetakan label terlebih dahulu. Nah, ini buku-buku yang sudah tersimpan di perpustakaan kita. Kita dapat tandai semua, lalu tambahkan dalam antrian. Kemudian cetak label dari data terpilih. Kita tunggu. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Kita dapat langsung print jika sudah tersambung di printer. Kita tinggal print, nanti ini tinggal ditempel di bagian punggung buku. Nah, kemudian ada lagi di sini cetak barcode eksemplar. Caranya sama seperti tadi, tandai semua, tambahkan dalam antrian. Oke, lalu cetak barcode untuk data terpilih. Jika sudah tersambung printer, nanti Anda tinggal print. Nah, tampilannya dia seperti ini. Nah, barcode bukunya. Sekian dari bagian bibliografi. Lalu kita lanjut ke bagian sirkulasi. Di bagian sirkulasi ini adalah bagaimana kita mengelola peminjaman buku. Misalnya kita ID anggota, misalnya saya yang anggota di situ sudah tersimpan dengan NIM. Nah, ini saya Fatur Rahman. Lalu kita mulai transaksi. Nah, masukkan kode eksemplar atau barcode. Nah, di sini biasanya kita tersambung dengan scan. Kita meng-scan buku yang dipinjam oleh anggota yang ingin meminjam buku. Karena di sini kita tidak ada scannernya, kita bisa tulis sendiri kode eksemplarnya. Misalnya B24 000 strip 0004. Kita pinjam. Nah, buku yang dipinjam oleh kita ini Islam dan Ilmu Pengetahuan. Tanggal pinjamnya di sini tertera hari ini dan tanggal kembali maksimal yakni di tanggal 11. Lalu kita selesai transaksi jika ingin satu buku saja yang disimpan yang dipinjam. Jika ingin ada lagi bisa ditulis lalu pinjam. Nanti ada di sini. Kita selesai transaksi. Nah, di sini
apabila kita ada area anggota, kita login dengan nih. Anggota kita yang tadi. Di sini kita akan tertera bahwa kita pinjaman saat ini yakni buku ini. Nah, misalkan kita sudah ingin mengembalikan, kita tulis lagi saja nomor anggota kita. Transaksi. Nah, jika ingin memperpanjang bisa pencet di sini. Nanti akan nambah pemanjangan untuk waktu peminjamannya nambah 7 hari lagi. Dan dengan mengembalikan buku bisa pencet di sini, lalu kita pencet kembali. Oke. Lalu selesai transaksi. Nah, kita refresh coba di sini. Nah, pinjaman saat ini sudah tidak ada dan dia muncul di sejarah peminjaman bahwa kita sudah pernah meminjam buku ini di tanggal segini hingga tanggal segini. Mungkin seperti itu untuk bagian sirkulasi perpustakaan. Sekian video dari saya. Untuk kurang jelasnya atas penjelasan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Apabila ada salah kata pun saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.